951 keinginan untuk mengendalikan. Joanna Mo sebagai seorang yang tidak ada hubungan dengan hal itu, bersembunyi di dekat pintu dan mengawasi sebentar, tetapi tidak melihat Ricky Mo dan Eriko Xie berkelahi. Dia menghela nafas agak kecewa, dan kembali ke ruang makan. Suasana di ruang tamu ada sedikit hawa bertentangan. Dan Ricky Mo selalu dingin, seolah-olah dia harus berdiri dan menendang Eriko Xie kapan saja. Amanda Mu adalah orang pertama yang memecahkan hawa perselisihan dan bertanya kepada Eriko Xie, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik, aku menemukan pembunuh ayahku dan mengirim Kenzo Li masuk ke penjara. Tatapan Eriko Xie jatuh di pangkuan Amanda Mu. Amanda Mu tahu sebelumnya bahwa Ricky Mo menggunakan Eriko Xie sampai batas tertentu. Tidak tahu apakah Eriko Xie tahu. Amanda Mu berkata pelan, selamat untukmu. Eriko Xie tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tapi dia hanya melirik Ricky Mo, lalu meraih dan minum dari gelas. Sudah tidak ada urusan lagi. Ricky Mo mengangkat matanya kepada Eriko Xie. Segera, tanpa menunggu tanggapan Eriko Xie, dia sedikit mengangkat tangannya, antar tamu. Donisi melangkah maju, Tuan Xie, silahkan. Amanda Mu berkata lebih dulu, aku akan mengantar kamu keluar. Mendengar ini, Ricky Mo mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Amanda Mu. Amanda Mu bertemu dengan tatapan Ricky Mo dan berkata, aku bisa mengantarnya sendiri. Amanda Mu, ada nada peringatan dalam nada bicara Ricky Mo. Amanda Mu tidak mundur. Antara dia dan Eriko Xie, dia tidak bersalah, dan dia memiliki hati nurani yang jelas. Ricky Mo sepertinya selalu mengkhawatirkannya dalam hal ini, dan harus mengendalikannya sepenuhnya. Amanda Mu hanya bersikap lembut, bukan tanpa alasan. Keinginan Ricky Mo untuk kontrol dan kepemilikan dan keinginan sangat kuat. Jika dia menuruti keinginannya, itu hanya akan membuat karakternya semakin paranoid. Amanda Mu dan Ricky Mo saling memandang sejenak, lalu berbalik untuk melihat Eriko Xie, aku akan mengantarmu. Mengabaikan wajah cemberut Ricky Mo, dia berjalan keluar di kursi roda. Eriko Xie melirik Ricky Mo, bangkit dan berjalan keluar. Melihat bahwa Ricky Mo tidak bermaksud mengikuti, Donisi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, apakah kamu benar-benar ingin Nyonya Muda mengantar Tuan Xie sendiri? Plak. Ricky Mo merespons dengan menyapu semua cangkir di atas meja kopi di depannya ke tanah. Gelas itu terbang keluar dan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Donisi berhenti berbicara, dan diam-diam melangkah ke samping. Joanna Mo keluar setelah makan dan minum, dan melihat cangkir yang pecah. Dia dengan hati-hati menghindari puing-puing di tanah dan berlari ke Ricky Mo dengan kaki pendek. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Amanda Mu dan Eriko Xie sudah pergi. Erik, dia baru saja ingin bicara, langsung merasakan seseorang menepuk pundaknya. Joanna Mo menoleh dan melihat Donisi memberi isyarat, diam padanya. Joanna Mo dengan sempurna mewarisi kebijaksanaan Ricky Mo, dan langsung mengerti apa maksudnya. Ibu dan Paman Eriko adalah teman baik, dan itu normal bagi mereka untuk pergi keluar dan berbicara bersama. Dan normal juga bagi ayah untuk marah. Joanna Mo bersandar di sofa dengan tangannya dan dengan mudah naik ke sofa dan duduk di sebelah Ricky Mo. Dia menoleh untuk melihat Ricky Mo, dan dengan ragu memanggil, ayah. Ricky Mo mengabaikannya. Joanna Mo mengulurkan tangan untuk meraih jari Ricky Mo. Dia memiliki tangan kecil, dan satu tangan dapat menangkap jari Ricky Mo. Dia membuka mata jernihnya yang besar dan berkata dengan serius, ayah, kamu tidak makan banyak tadi, kamu pasti tidak kenyang, ayo kita pergi makan. Tidak makan, aku sedang tidak mood. Meskipun Ricky Mo menolak tawaran Joanna Mo, dia masih tidak melepaskan tangannya. 952 Kenapa menurutku orang yang paling dicintai dia adalah kamu? Oh, Joanna Mo mengangguk dengan berat dan berkata, aku tahu, kamu cemburu, jadi kamu dalam suasana hati yang buruk. Ricky Mo mendengar kata-kata itu, menoleh dan memicingkan matanya untuk melihatnya. Joanna Mo memperhatikan bahaya di mata Ricky Mo, dan berkata sambil tersenyum, Paman Erik tidak setampan kamu, dan kamu pasti favorit ibu. Ricky Mo mengangkat alisnya, kenapa menurutku orang yang paling ia cintai adalah kamu? Hah, Joanna Mo ditanya.
Dia juga berpikir bahwa ibunya sangat mencintainya. Tapi ayah sepertinya cemburu. Jika dia mengakui bahwa orang yang menjadi favorit ibunya adalah dia, akankah ayah bahkan tidak ingin makan malam? Joanna Mo memiliki masalah yang sangat rumit pada usia muda. Dia mengintip Ricky Mo dan mendapati bahwa Ricky Mo sedang memandangnya dengan tangan memeluknya. Joanna Mo menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku agak sedih, aku masih harus mengakui bahwa orang yang paling dicintai ibuku adalah kamu. Ricky Mo merasa terhibur dengan kata-kata Joanna Mo. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Joanna Mo seperti hadiah, adakah yang barang benar-benar kamu inginkan akhir-akhir ini? Joanna Mo berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ricky Mo bertanya lagi, tidak ada yang diinginkan. Joanna Mo meremas-remas jari-jarinya dan berbisik, aku ingin keluar bermain bersama ibuku. Ricky Mo membeku, dan senyum yang semula muncul di matanya juga mendingin. Amanda Mu dan Eriko Xie keluar, dan Eriko Xie datang untuk membantunya mendorong kursi rodanya. Amanda Mu menolak dengan keras, aku bisa melakukannya sendiri, jangan bergerak. Eriko Xie tampak ragu untuk sementara waktu, lalu melepaskannya. Amanda Mu mengendalikan kursi roda listrik sendiri, dan kecepatannya agak lambat. Dia tahu bahwa Eriko Xie memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan sengaja melambat, menunggu Eriko Xie berbicara. Eriko Xie juga lugas, Amanda Mu, berita bahwa Kenzo Li membunuh ayahku sebelumnya, apakah Ricky Mo menyuruh orangnya keluar? Amanda Mu berbalik dan bertanya kepadanya, ini yang ingin kamu tanyakan. Sepertinya kamu tahu, ekspresi Eriko Xie sedikit jelek. Ketika ayahnya Dodi Xie masih hidup, ia selalu membandingkannya dengan Ricky Mo. Kemudian, Dodi Xie pergi, dia ingin membawa pembunuh Dodi Xie ke pengadilan, tetapi dia masih mengandalkan informasi dan bukti Ricky Mo untuk mengirim Kenzo Li ke penjara. Semua ini berada di bawah kendali Ricky Mo dari awal hingga akhir. Jika itu orang lain, itu hanya Ricky Mo. Eriko Xie berkata dengan mengejek, apakah kamu tahu bagaimana Kenzo Li dikirim ke penjara? Amanda Mu ingin mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi jauh di lubuk hatinya dia masih ingin tahu bagaimana Kenzo Li masuk penjara. Seseorang memberitahu Kenzo Li bahwa Venia Li bersamaku, dan aku ingin Venia Li membayar hutang untuk kakaknya. Dengan cara ini, Kenzo Li pasti akan datang ke aku, dan seseorang baru saja masuk pada saat ini dan memberitahu polisi. Semua bukti kejahatan Kenzo Li selama bertahun-tahun diserahkan kepada polisi, dan tertangkap. Eriko Xie mengatakan ini, membungkuk dan menyangga lututnya dengan kedua tangan, dan bertanya kepada Amanda Mu, menurutmu siapa orang ini? Kenzo Li pandai, orangnya sombong, dia sangat percaya diri, bagaimana dia bisa menunggu dirinya sendiri tertangkap. Jadi dia menyerah dan meminta polisi untuk membawa Venia Li pergi. Suara Eriko Xie berisi senyum mengejek, Kenzo Li ini, dia orang yang berusaha keras. Bahkan jika dia benar-benar kalah, dia masih mencoba yang terbaik untuk melindungi Venia Li. Aku harus mengakui bahwa dia benar-benar pintar. 953 tidak masalah baik atau buruk. Eriko Xie berkata di sini, dan bertanya kepada Amanda Mu, menurutmu benar tidak? Amanda Mu memandang Eriko Xie dengan tatapan dingin, kamu juga sudah belajar bicara secara kiasan sekarang. Benarkah? Eriko Xie tertawa, alisnya terentang, persis seperti pikiran yang melayang-layang di pandangan pertama. Amanda Mu sedikit melengkungkan bibirnya, matanya ternoda sedikit sarkasme. Amanda Mu tentu saja tahu siapa orang yang dikatakan Eriko Xie. Seseorang yang dia bicarakan, kalau bukan Ricky Mo maka siapa lagi? Ricky Mo mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan wanita yang lemah untuk mencapai tujuannya seperti Kenzo Li. Dari kata-kata Eriko Xie, dapat disimpulkan bahwa Ricky Mo tidak menggunakan wanita untuk mencapai tujuannya. Meskipun Venia Li berada di tangan Eriko Xie pada waktu itu, meskipun Eriko Xie membenci Kenzo Li karena ingin membalaskan dendam ayahnya, dia tidak cukup gila untuk menyiksa Venia Li dan menggunakan Venia Li untuk berurusan dengan Kenzo Li. Eriko Xie mempertahankan pikiran dan prinsip yang baik di dalam dirinya. Tapi Kenzo Li tidak memiliki jejak pikiran baik di hatinya. Dia akan merasa bahwa semua orang sama dengan dia, selalu membalas orang lain, selalu menggunakan pikiran terburuk untuk berurusan dengan orang lain.
Karena itu, ketika Ricky Mo merilis apa yang Eriko Xie lakukan pada Venia Li, Ken Zhou tidak bisa tenang. Dari aspek lain, dapat dilihat bahwa Ken Zhou masih peduli dengan Venia Li. Namun demikian, Ken Zhou masih tercela dan penuh kebencian di hati Amanda Mu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan Ken Zhou terhadap Joanna Mo. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa Ken Zhou bertobat suatu hari, Amanda Mu tidak bisa memaafkannya. Amanda Mu tersenyum dan menatap Eriko Xie, apakah kamu menyalahkan Ricky Mo karena menggunakan kamu? Karena Eriko Xie mengatakan dia membuat bundaran, maka dia seharusnya berterus terang. Eriko Xie hanya saja ingin bicarakan tentang Ricky Mo. Apakah itu baik atau buruk, dia yang paling tahu. Apakah kamu juga tahu bahwa Ricky Mo menggunakan aku? Eriko Xie mengulurkan tangannya dan menarik rambutnya, tampak sangat kesal. Amanda Mu masih tersenyum, Eriko Xie, aku selalu berpikir kamu sangat pintar. Senyum Eriko Xie tidak mencapai dasar matanya, apakah kamu menertawakanku? Tidak, aku tidak pernah ingin menertawakanmu. Bagaimana kamu tidak bisa menebak sesuatu yang bisa aku tebak? Kamu tahu segalanya, tetapi untuk tujuanmu sendiri, kamu menyetujui Ricky Mo menggunakan kamu. Eriko Xie bukan cowok biasa. Dia memiliki kemampuan dan cukup pintar. Amanda Mu bisa menebak bahwa itu adalah kabar yang diberikan Ricky Mo kepada Eriko Xie dan menyerahkan bukti padanya. Bagaimana mungkin Eriko Xie tidak mengetahuinya? Faktanya adalah, Eriko Xie tahu segalanya, tetapi untuk mencapai tujuannya sendiri, dia pura-pura tidak tahu. Dan sekarang setelah masalahnya selesai, dia mulai merasa terganggu dengan Ricky Mo yang mempergunakan dirinya sebelumnya. Aku bisa mengerti perasaanmu, Amanda Mu memandang Eriko Xie dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia benar-benar dapat memahami suasana hati Eriko Xie. Amanda Mu, kamu, jejak rasa malu melintas di wajah Eriko Xie. Tujuan kedatangannya ke Amanda Mu adalah untuk mengungkapkan kemunafikan Ricky Mo. Namun, Amanda Mu tahu segalanya dan bisa memikirkan segalanya. Aku telah bersama dengan Ricky Mo selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak lama mengenalmu, aku mengenalmu lebih dari yang kau pikirkan. 954 hanya bisa menyebutkannya. Keheranan di wajah Eriko Xie melintas, dan kemudian dia tersenyum lagi. Dia berkata, aku paling suka kepintaranmu. Sayang sekali, aku tidak menyukaimu, kata Amanda Mu dengan ekspresi dingin tanpa ragu-ragu. Jangan menolak aku dengan terburu-buru. Eriko Xie berjongkok di depannya, apakah kamu yakin ingin hidup dengan orang seperti Ricky Mo sepanjang waktu? Kamu mungkin tidak tahu bahwa aku juga belajar psikologi, kondisi psikologis Ricky Mo sangat tidak sehat. Kamu pergilah. Amanda Mu tahu situasi Ricky Mo lebih baik daripada siapapun, dia tidak perlu Eriko Xie mengatakan ini padanya. Eriko Xie memandang dengan lugas, Amanda Mu, maksudku serius, bahkan jika kamu tidak berpikir sendiri, kamu harus memikirkan Joanna. Reaksi Amanda Mu adalah mengendalikan langsung kursi roda dan berbalik dan berjalan ke villa. Amanda Mu, Eriko Xie melanjutkan dengan enggan, mencoba untuk terus berbicara dengan Amanda Mu. Amanda Mu terlalu malas untuk mendengarkan, dan bergegas untuk berbicara di depannya, aku tahu apa yang akan kamu katakan, dan kamu juga tahu apa jawabanku, jadi jangan buang waktu kamu dan aku. Kamu bisa pergi. Tapi aku masih harus mengatakan, Amanda Mu, apakah kamu benar-benar tidak berpikir tentang aku? Aku pikir kamu harus berpikir tentang aku. Meskipun Ricky Mo sedikit lebih pintar daripada aku juga tidak buruk. Eriko Xie sangat menyukai Amanda Mu. Amanda Mu telah memiliki kehidupan yang buruk sejak dia masih kecil. Setelah begitu banyak masalah, dia masih setulus dia di awal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Eriko Xie juga telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang karismatik seperti Amanda Mu, yang membuatnya tidak dapat menahan dan mengendalikan hatinya. Amanda Mu tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, bukan seorang wanita lembut, bukan lulusan dari sekolah yang bergengsi, dan bukan wanita yang terlalu pintar. Pada pandangan pertama, dia tampaknya tidak memiliki kekuatan selain menjadi cantik. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa wanita ini berbeda dari yang lain. Sangat menarik orang.
Eriko Xie pernah menyebutkan kelemahan dan kekurangan Amanda Mu di benaknya, tetapi pada akhirnya dia masih merasa bahwa Amanda Mu memiliki terlalu banyak keunggulan. Sangat disukai orang-orang. Dia tidak bisa melepaskannya. Hanya bisa disebutkan. Amanda Mu mendengarkan kata-kata Eriko Xie dan berkata dengan mengejek, "Aku khawatir dia lebih pintar darimu." Eriko Xie tersedak, "Amanda Mu, maksudku serius, aku harap kamu bisa memikirkannya. Jangan pikirkan itu, selamat tinggal." Kali ini, Amanda Mu tidak memberi Eriko Xie kesempatan untuk terus berbicara omong kosong. Dia langsung mengendalikan kursi rodanya untuk bergerak maju, dan Eriko Xie akan menyusul dan dikejar pengawal. Jadi, Eriko Xie menyerah begitu saja. Ketika Amanda Mu kembali ke ruang tamu, dia menemukan bahwa suasananya tidak tepat. Ricky Mo bersandar di sofa dengan kosong, ekspresinya dingin. Donisi duduk di sofa di sisi lain, seolah-olah dia tidak memperhatikan ekspresi Ricky Mo, memegang ponselnya saat melakukan bisnis. Di sisi lain, Joanna Mo sedang duduk di sofa mengayunkan kakinya dan menarik sofa dengan bosan. Mendengar suara kursi roda, semua orang di ruang tamu memandang ke arah pintu. Ibu, paling bahagia adalah Joanna Mo. Dia awalnya memiliki percakapan yang baik dengan ayahnya, tetapi dia tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba menjadi marah lagi, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin pergi tetapi tidak berani pergi, jadi dia hanya bisa bertahan dan duduk di sebelah ayahnya. Untungnya, ibu kembali. Joanna Mo berlari ke arah Amanda Mu, berlari ke arahnya dan berhenti. 955 apa gunanya memaksa dia seperti ini? Amanda Mu tersenyum lembut pada Joanna Mo, lalu melambai pada Joanna Mo, memberi isyarat padanya untuk mendekat. Setelah melihat ini, Joanna Mo mencondongkan tubuh ke depan dan bersandar pada Amanda Mu. Amanda Mu bertanya padanya, apakah ayah selalu seperti ini setelah aku pergi? Amanda Mu masih agak jauh dari Ricky Mo, dia sengaja menurunkan suaranya lagi, dan tentu saja mustahil bagi Ricky Mo untuk mendengar apa yang dia katakan kepada Joanna Mo. Joanna Mo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, aku masih mengobrol dengan ayahku, tetapi ketika aku berkata aku ingin pergi bermain denganmu, dia mengabaikanku seperti ini. Joanna Mo cemberut, tampak tidak bahagia. Amanda Mu tertegun sejenak, tapi itu langsung jelas. Dia terlihat seperti ini, di mana aku bisa pergi dengan Joanna Mo. Dan suasana hati Ricky Mo selalu tidak menentu, Joanna Mo mengatakan tidak ada yang salah, hanya saja dia memiliki temperamen yang buruk. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecil Joanna Mo, ayah memiliki temperamen buruk, jangan marah padanya. Joanna Mo menghela nafas seperti orang dewasa, dan berkata kuno, jika aku mau marah padanya, aku dari awal akan marah sekali padanya. Amanda Mu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Apakah kalian sudah cukup bicara? Suara Ricky Mo tiba-tiba terdengar. Amanda Mu menoleh untuk menatap Ricky Mo, dan melihat Ricky Mo menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Amanda Mu menoleh untuk melihat Joanna Mo, ayo kita pergi. Amanda Mu mengendalikan kursi roda sendiri, dan Joanna Mo mengikutinya, membuat langkah-langkah kecil. Ketika Ricky Mo melihat ini, dia berdiri dan berjalan menuju Amanda Mu. Dia mendorong Amanda Mu ke dapur, kamu tidak makan banyak tadi, makanlah lebih banyak. Aku agak lelah dan ingin tidur siang. Nanti baru makan lagi ketika aku bangun. Nafsu makan Amanda Mu saat ini sangat kecil, jadi makan banyak dan sedikit itu sama saja. Ricky Mo telah merawatnya dengan cermat sejak dia dipulangkan dari rumah sakit. Makanan dan pakaian adalah yang terbaik. Namun, Amanda Mu berat badannya masih turun dengan cepat dan bisa terlihat dengan mata telanjang. Ricky Mo menatap matanya dan khawatir di dalam hatinya. Tetapi masih belum bisa menunjukkannya. Dia tidak percaya omong kosong dokter, dia pikir pasti ada jalan. Jika tidak berhasil, maka hanya dapat. Apakah kamu mendengarkanku? Setelah Amanda Mu selesai berbicara, dia tidak mendengar tanggapan Ricky Mo untuk waktu yang lama. Setelah menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa Ricky Mo tidak tahu apa yang dipikirkannya lalu termenung. Ricky Mo tiba-tiba sadar, menurunkan matanya sedikit, dan berkata, makan lebih banyak.
Amandamu juga sedikit kesal, dan nadanya tidak bisa menahan menjadi sedikit lebih berat. Aku bahkan sudah bilang tidak mau makan, aku tidak bisa makan. Setelah selesai berbicara, dia menyadari bahwa Donishi dan Joanna Mo masih ada di sana. Ketika dia melihat kembali pada Joanna Mo, dia melihat Joanna Mo melihat sekeliling seolah-olah dia tidak melihat mereka seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa Joanna Mo pasti sudah mendengarnya. Joanna Mo sangat sensitif, bagaimana mungkin dia tidak mendengar nada suara Amandamu? Tapi Amandamu tidak bisa menahannya. Dia tahu Ricky Mo cemas, tetapi apakah dia tidak cemas di hatinya? Orang dengan masalah fisik adalah dirinya sendiri. Dia dapat merasakan bahwa tubuhnya memburuk setiap hari. Kenapa dia tidak mau makan lebih banyak untuk membuat dirinya lebih sehat, tetapi dia tidak bisa melakukannya? Dia tidak bisa memakannya. Apa gunanya Ricky Mo memaksanya seperti ini? Ricky Mo bahkan tidak mengubah wajahnya, hanya berkata, "Oke, ayo kembali ke kamar dan istirahat." Lalu dia membawa Amandamu ke atas untuk beristirahat. Ketika dia tiba di kamar, Amandamu berbaring di tempat tidur dan menoleh untuk melihat ke sisi lain tanpa melihat Ricky Mo. Ricky Mo tampak muram, apa yang dikatakan Eriko Sie padanya. Selanjutnya bab 956 mempertahankan dengan hati-hati.